Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Rifa Mailani Putri. saya Romy Fernando Maustra. Dan saya Anggi Diasa Fitri. Kami dari kelompok 5 membahas tentang SDGs yang ketiga, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut kami akan menjelaskan tentang topik stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan kondisi di mana tinggi badan anak tersebut lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Yang pertama, kurangnya asupan gizi. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Kurangnya asupan gizi seperti protein, zinc, dan zat besi dapat menghambat pertumbuhan anak. Yang kedua, perilaku ibu hamil. Perilaku ibu hamil seperti kurangnya pengetahuan akan stunting, tidak melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, dan tidak memperhatikan asupan makanan bergizi dapat menghambat pertumbuhan bayi yang dikandung dan bisa berlanjut sampai bayi tersebut lahir. Yang ketiga, terbatasnya akses layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan yang terbatas seperti pemeriksaan rutin dan imunisasi dapat menghambat deteksi penanganan dini terhadap masalah pertumbuhan anak. Faktor yang keempat adalah kebersihan dan sanitasi yang buruk. Buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurang sarana air bersih dan tersedianya sarana mandi cuci kakus yang memadai dapat mengakibatkan penyakit infeksi pada anak, diare dan cacingan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak sehingga menyebabkan stunting. Baik, selanjutnya yaitu dampak dari stunting. Yang pertama, tinggi badan anak di bawah rata-rata yang berakibat mengganggu metabolisme dan pertumbuhan massa otot. Yang kedua, memiliki tingkat intelektual yang lebih rendah daripada anak-anak yang lain. Selanjutnya yang terakhir, ketiga yaitu rentan terhadap penyakit, terutama ketika mereka dewasa. Mereka rentan terhadap penyakit diabetes dan obesitas. Karena stunting dalam jangka panjang tidak hanya berakibat terhadap tumbuh kembang anak, tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi suatu negara. Prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa stunting merupakan salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar atau yang biasa disebut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun balita sebesar 30,8% dan menurun menjadi 27,67% pada tahun 2019. Dari survei status gizi Indonesia atau yang biasa disebut SSGI. Sedangkan target pada tahun 2024 adalah menurunkannya pada angka 14%. Stunting tidak bisa dipandang sebelah mata karena stunting merupakan ancaman terhadap kualitas manusia yang ada di bangsa Indonesia. Juga ancaman terhadap daya saing bangsa di masa depan. Sampai saat ini, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan kasus stunting tertinggi di Asia Tenggara. Fakta ini menunjukkan dibutuhkannya perhatian serius dan kerjasama antar semua elemen dalam bangsa Indonesia untuk penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau yang biasa disebut SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di Jawa Timur sebanyak 19,2%. 3 kabupaten yang mendominasi stunting di Jawa Timur adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Kemudian di lingkup Malang Raya sendiri ada Kota Malang 14,28% pada tahun 2020 dan turun 9,9% pada tahun 2021. Kemudian Kabupaten Malang 19,4% pada tahun 2020 dan turun 10,9% pada tahun 2021. Kemudian Kota Batu 14,88% pada 2020 dan 13,8% pada 2021. Tentunya angka stunting di Malang Raya ini cukup signifikan dan cukup turun juga angka stuntingnya, tapi perlu digarisbawahi lagi, stunting di Malang Raya harus diperhatikan. Pemerintah sendiri cukup aktif dalam penanganan kasus stunting ini. Contohnya Bapak Presiden Joko Widodo melakukan keputusan Presiden nomor 72 tahun 2021 yaitu tentang penanganan stunting dan menekan angka stunting sehingga angka stunting diharapkan turun pada target 14% pada tahun 2024 nanti.
Bapak Presiden Joko Widodo mengutus BKKBN untuk membentuk suatu lembaga, yaitu suatu lembaga yang dinamai mahasiswa penting, yaitu mahasiswa peduli stunting, di mana mahasiswa peduli stunting ini melalui BKKBN akan diutus untuk ke daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tergolong cukup tinggi. Kemudian mahasiswa penting ini juga aktif dalam kegiatan tersebut. Untuk solusi dari mahasiswa penting sendiri, mahasiswa peduli stunting adalah satu, kepada sosialisasi kepada remaja dan calon pengantin, yaitu sosialisasi tentang reproduksi, tentang pentingnya minum obat penambah darah. Kemudian yang kedua, sosialisasi terhadap bumil, ya, tentang kepada ibu hamil. Tentunya bumil-bumil tidak boleh makan sembarangan, harus menjaga protein dan nutrisi sejak bayi dalam kandungan. Kemudian kepada anak-anak balita. Nah, untuk kepada anak balita ini nutrisi makanan harus dijaga dengan baik, dan kemudian sanitasi air, kebersihan dalam rumah harus juga diperhatikan.